A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada semangat salamnya Kang Nanang. Kita doakan bagi yang mengucap salamnya semangat, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Amin. Bagi yang muda, mudah-mudahan cepat kebeli iPhone. Amin. Kencang yang di belakang ternyata ya. Kita doakan juga bagi yang mau ujian supaya diberikan kemudahan dalam menghafalnya dan juga lulus ujiannya. Dan juga bagi yang masih jomblo, kita doakan semoga cepat dapat pasangannya. Bagi yang punya pasangan supaya cepat menikah. Masih muda kan? Iya, main amin aja masih sekolah. Iya. Bagi yang sudah menikah, ada yang sudah menikah nih? Ada. Bagi yang sudah menikah, mudah-mudahan kita doakan segera memiliki anak dan anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Bagi yang sudah punya anak, jangan kawin lagi Mas Nanang. Romannya mau kawin lagi aja tak? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona bil mubadarati bil a'malis shalihat wa nadhari ma qaddama anfusuna lil akhirati minal hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mu'idul mukhlisina jannat wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ilal khairi wa tarkis sayyi'at. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil rusuli wa afdalil makhluqat wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka sabilar rusad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Qala Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a wal ibadah. Amma yang saya hormati Ustadz Rizky Saputra selaku Ketua Majelis Taklim Asyirah, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat dan juga diberikan keberkahan setiap langkahnya. Amin. Yang saya hormati para guru-guru kita, Ustadz Wahyu Darmawan selaku guru tetap Majelis Taklim Asyirah, Ustadz Khairul, Ustadz Labi, Ustadz Sahuraji, kita doakan bersama mudah-mudahan guru-guru kita mereka selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dimudahkan dalam segala urusannya. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Gufron atau yang mewakili, kita doakan juga Ketua DKM dan pengurus serta jajarannya, mudah-mudahan
selalu diberikan kekuatan, diberikan kesabaran dan juga keistiqomahan. Karena kalau orang sudah mau mengurus masjid itu harus sudah punya tulang badak, kulit besi, dan siap segala sesuatu yang akan menjadikan dirinya difitnah oleh orang. Makanya sungguh luar biasa. Jadi tulang badak kulit besi udah jadi DKM Mas Nanang ya. Ayo siap hinaan, bagusnya aja kadang dijelekin, komo jeleknya mah. Makanya kita doakan selalu mudah-mudahan para ketua dan pengurus DKM Masjid Al-Ghufran selalu diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ketua Ikrimah Masjid Al-Ghufran tadi saudara siapa lupa? Zulfah, Masya Allah tadi sambutannya sangat luar biasa ya. Kita doakan para pengurus Ikrimah dan ketua ini juga sama-sama selalu Allah berikan keberkahan. Amin. Segenap para ketua remaja di 10 masjid, segenap para pengurus Hasiroh dan juga panitia penyelenggara pengajian rutin Masjid Taklim Hasiroh. Alhamdulillah, puji dan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena dengan berbagai limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa bersilaturahmi, kita bisa berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini sebagai wasilah kita selalu diberikan kesehatan, kita selalu diberikan keberkahan, kita selalu diberikan solusi atas permasalahan yang kita hadapi, dan juga kita diberikan rizki dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. Karena hal ini sesuai dengan surat At-Talaq surat ke-65 ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Tuh, ini kata Al-Qur'an. Percaya enggak? Percaya. Sama siapa percayanya? Main percaya aja. Kita harus yakin dan percaya bahwa setiap orang yang selalu bertakwa istiqomah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Ya, mau bayaran belum ada uang, ayo sholat. Habis sholat berdoa, tuh insya Allah ada rezeki min haitsu la yahtasib wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Ujung-ujung ada uang. Bahkan saya belum kerja, tidak apa-apa walaupun Ananda dan Dinda belum bekerja, berarti wasilah orang tua itu diberikan kemudahan dalam menjemput rezeki. Jadi jangan sampai masa muda kita itu terlewat dengan sia-sia. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang telah berusaha lalu bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Janji Allah, maka kita harus tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita sama-sama limpahkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah pengajian Hasiroh yang berbahagia, sebelum menjelaskan tema yang telah diberikan oleh panitia, izinkan
saya membaca pantun, boleh gak nih? Boleh ya? Iya. Ditunggu apanya? Oh, cakepnya, siap ya. Menanam bunga di halaman rumah, disiram pagi agar tak layu. Pengajian bulanan menambah berkah, hasil hadir menyejukkan kalbu. Tepuk tangan, terima kasih. Masya Allah, luar biasa ya. Saya jadi terharu ini, Masya Allah. Katanya ada 10 masjid mengadakan pengajian bulanan sangat luar biasa. Kaum muda lagi senang ini, Masya Allah. Jarang-jarang kita. Biasanya anak muda zaman sekarang taunya apa? Nongkrong, ya, sambil ngegitar, ya. Kemudian apa lagi? Iya tuh, main FF. Awas. Ya. Jadi saya di sini menyampaikan kultum atau ceramah nih kira-kira nih? Kalau kultum berarti kuliah tunggu makan. Kalau ceramah apa nih? Canda ceria, habis ngaji ada hidangan. Alhamdulillah. Oh, sudah ada ya. Baik, saya dipesan oleh panitia akan membahas tentang antara doa dan takdir. Ini adalah dua kata yang berbeda. Pernah dengar doa? Pernah dengar doa? Kalau nggak pernah dengar dipertanyakan kupingnya nih. Baru saya bilang doa ya. Doa dan takdir itu adalah dua saudara yang saling membutuhkan. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, beliau menjelaskan doa huwa su'alul abdi rabbahu hajatah, bahwa doa itu adalah permintaan, permohonan seorang hamba kepada Tuhannya hajatah, tentang kebutuhannya. Berarti kalau kita sedang meminta kepada Allah, berarti tandanya kita sedang berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan si Fulan atau si Asep bisa jatuh cinta kepada saya, ya Allah. Nah, itu doa atau permintaan atau permohonan? Ya Allah, mudah-mudahan besok bisa kebeli iPhone, ya Allah. iPhone 16, ya Allah. Ya, buat apa iPhone 16? Buat dipamerin doang. Kameranya bagus, masih bagusan Type-C. Ya, berarti apabila kita memohon sesuatu kepada Allah, berarti itu namanya doa. Wa qadarru'u ilaih. Dan ketika berdoa itu kita harus merendahkan diri. Tahu merendahkan diri? Bukan bodoh. Artinya kita sadar bahwa tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih besar kecuali hanya Allah. Pan sama kita kalau mau minta sesuatu sama orang tua harus rendah diri. Coba kalau ke orang tua menepeki nggak akan gabah motor ninja kira-kira dikasih gak sama orang tua begitu? Nggak bakalan. Kita harus rendah diri. Bapak kita sukanya apa? Nasi goreng, beliin nasi goreng gila. Asal jangan gila dong, itu ya. Tuh. Kemudian ibu kita sukanya apa? Pagi-pagi biasa ibu kita nyari nasi goreng, kita yang duluan buat nasi goreng. Sudah hatinya luluh baru, Mah, ini sekolah, entong jalan kaki aja. Emang kenapa toh? Tuayahnya kayak teman-teman, kayak orang-orang. Kayaknya capek jalan. Lanjut gimana? Kok gimana sih? Itu di depan tuh ada leather Yamaha. Iya kan?
Entah mah ngasih tahu doang. Oh ya udah paham, udah besok tenang. Pengen apa? Enek wede. Harus rendah diri. Kalau kita, saya minta motor enek. Kalau nggak dibeliin, awas, gue kasih kagak. Ini anak bandel lama. Ini dasar ngalah ke bapak moyangnya ini. Jadi kita berdoa itu menurut Imam Al-Ghazali harus waqtadarru ilaihi, merendah diri. Ya. Wal iftiqaru ilaihi. Dan juga harus menunjukkan kefakiran. Kita tidak memiliki apa-apa kecuali Allah. Jadi kalau kita berdoa, kita tidak memberi daya dan kekuatan. Hanya kekuatan itu semuanya adalah milik Allah. Wa huwa mihul ibadah. Dan itu adalah inti daripada ibadah. Jadi doa juga merupakan inti daripada ibadah. Makanya kita jangan sampai menjadi orang yang sombong karena kita tidak selalu meminta. Karena menurut Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa, beliau menjelaskan bahwa min aqwal asbab fi daf'il makruhi, bahwa doa itu adalah sesuatu yang memiliki kekuatan untuk menolak keburukan. Tuh, ingat apa? Doa adalah satu kekuatan untuk menghindari sebuah keburukan. Wa husulil maqlubi, dan juga untuk meraih segala sesuatu keinginan yang kita dambakan. Makanya kalau ingin jadi orang sukses, kalau ingin menjadi orang cerdas, kalau ingin menjadi orang kaya, maka jangan lupa kita selalu berdoa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Berkurang gimana itu doa, Masya Allah kalau kita panjangkan itu. Wa huwa silahul mu'min, dan doa itu adalah senjatanya bagi orang mukmin tuh. Jadi doa adalah senjata bagi orang mukmin. Coba kalau kita nggak punya senjata, mau belah kelapa bisa kagak? Kalau bahasa Sunda mah botak kedapur nggak bakalan bisa, Mas Nanang tuh. Iya. Sampai kuda gigit besi nggak bakalan bisa kalau kita belah kelapa tidak menggunakan senjata. Coba kalau kita pakai golok, bisa kagak? Bisa. Mudah kagak? Mudah. Tuh, makanya ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya bagi orang-orang muslim. Tuh, makanya tadi oleh Ustaz Labib membaca Al-Quran surat Al-Ghafir surat ke-40 ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum, dan Tuhanmu telah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, astajib lakum, niscaya aku kabulkan doamu. Masya Allah. Ini perintah oleh Allah. Ya, perintah yang harus kita laksanakan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yastakbiruna, menyombongkan dirinya, an ibadati, dan tidak mau menyembahku, kata Allah, sayadkhuluna jahannam, dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dakhirin, kemudian dihina-hinakan. Tuh balasan bagi orang yang tidak mau berdoa. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa annahu nadaba ibadi, bahwa Allah menganjurkan hambanya ila doai, untuk selalu memanjatkan doa.
Ini anjuran yang harus kita laksanakan. Wa takaffala lahu bil ijabah. Niscaya Allah pasti akan mengijabah. Jadi kita jangan ragu-ragu. Pak, saya kemarin ngedoa kok belum dijawab-jawab. Nah, kan apa itu? Nah, mungkin doa yang kamu panjatkan itu belum sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Maka selalu bersabar. Pasti endingnya Allah memberikan sesuatu yang terbaik. Jadi Allah itu Allah itu adalah Tuhan yang menanti hambanya selalu memohon. Kama kana Sufyan Tsauri, sebagaimana perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya man ahabbu ibadihi ilaihi, hai orang yang paling dicintai oleh Allah, mangsa Allah, yaitu orang-orang yang selalu meminta, fakthara su'alah, dan juga banyak meminta kepada Allah. Itu beda antara Allah dengan kita. Kalau Allah senang dipinta oleh kita. Kalau manusia minta kita kepada manusia, sekali dikasih, 2 kali jepan, ya udahlah nggak apa-apalah, dikasih dulu dah. Besok lagi dikasih, minta lagi, dikasih kagak? Keabongan kali ya. Itulah bedanya Allah dengan manusia. Kalau Allah senang dipinta, kalau tidak dipinta dia akan murka. Kita disangka sombong karena orang yang tidak butuh terhadap Allah. Allah senang dipinta. Allah senang hambanya yang juga banyak meminta. Jadi jangan sampai kita bosan dalam meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi di dalam bab ke-250 tentang keutamaan doa, ada sebuah hadis dari Nu'man bin Bashir dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, ad-du'ahu huwal ibadah, bahwa doa itu merupakan ibadah yang kita lakukan. Makanya kita jangan sampai bosan untuk berdoa kepada Allah. Dalam sebuah riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syai'un akrama 'alallahi ta'ala minad du'ai. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah kecuali adalah doa. Jadi kalau kamu ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus sering-seringlah berdoa. Nah, itulah definisi doa. Ada sebuah kisah, seorang bapak biasa kalau tanggal muda apa tuh? Menerima gajian, ya, menerima gajian. Kemudian dia berdoa, ya Allah, tolong bantu hamba agar hidup bisa hemat. Karena kalau gajian 1 bulan menunggu, 1 hari udah habis. Bener apa bener? Iya apa iya? Ya. Nah, bagi adik-adik gimana? Belum paham ya? Ya. Nah, dia berdoa agar hidupnya bisa hemat. Sekarang tanggal 15 bulan 5, diskon besar-besaran di Shopee. Akhirnya apa? Hatinya tertarik untuk membeli, langsung check out, dibayar. Udah dibayar, waduh, duitnya habis. Kalau udah habis gimana? Aduh, ngeluh sendiri ya. Aduh, ya Allah, ini mungkin ujian. Dia kata ujian. Ya. Kalau yang namanya ujian berarti ada sebuah proses. Ya Allah, ini ujian tapi diskonnya 90%. Ongkirnya gratis. Kapan lagi? Tuh.
Ya, artinya kita di samping berdoa, kita juga harus bisa menahan diri. Jangan ini mah berdoa biar hemat tapi tidak bisa menahan diri. Itu namanya jaka sembung bawa linggis, tidak nyambung gelis tuh. Ya. Jadi kalau kita berdoa, kita juga harus bisa menawan hawa nafsu. Jadi doa itu bukan sekedar permintaan, tapi wujud sebagai penghambaan kepada Allah. Doa bisa menguatkan hati, menumbuhkan harapan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita jangan pernah meremehkan doa, sekecil apapun doa itu. Ya, karena kalau doa diiringi dengan action yang nyata, insya Allah akan selalu mengabulkan segala permohonan kita. Bisa dipahami tentang doa? Bisa? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita yang kedua, takdir. Apa itu takdir? Ada yang tahu? Mahwa takdir? At-takdir sirullah ta'ala fi khalqihi, kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Muslim, bahwa takdir itu adalah rahasia Allah di dalam makhluknya. Hanya Allah yang tahu, bahkan malaikat sendiri pun tidak tahu. Tuh. Itu menurut siapa? Imam An-Nawawi Damaskus, ya, bukan Imam An-Nawawi Al-Bantani. Nah, di dalam Fathul Bari kata Imam Ibnu Hajar Asqalani bahwa yang dinamakan takdir itu adalah takdirullah ta'ala al-makhluqat, yaitu penetapan Allah kepada seluruh makhluknya. Wa ma yakunu minha ala sabiqi ilmi, dan segala yang terjadi dari hambanya itu berdasarkan ilmunya yang terdahulu. Wafqa ma qaddarahu fi azali, sesuatu yang dengan Allah tetapkan itu sejak zaman azali. Jadi sebelum kita dilahirkan oleh Allah itu sudah ada ketetapannya. Tuh. Kayak yang di depan ditetapkan ganteng tuh. Iya, ganteng nggak? Awas kalau mau ganteng nih. Ya karena air laut asin sendiri, siapa lagi yang ngomong ganteng kalau bukan orangnya, ya Ustaz ya? Iya. Tuh. Itu adalah takdir, sebuah ketetapan Allah. Dan takdir juga adalah merupakan rukun Islam apa iman nih? Rukun Islam apa iman? Bingung. Coba rukun merah ada berapa? Ya, ada berapa coba rukun merah? 1, ngeden. 2, muka merah. 3, rukun merah aja nggak tahu. Nah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa suatu hari Nabi Muhammad SAW keluar dan berseru kepada manusia. Fa'atahu rajul, kemudian datang seorang laki-laki. Faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, mal iman, apa itu iman? Dia bertanya seorang laki-laki. Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, antu minabillah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat Allah, wa kutubihi, dan juga iman kepada kitab Allah, wa rusulihi, dan juga iman kepada Rasul Allah, wal yaumil akhir, dan juga iman kepada hari akhir, wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, dan juga beriman kepada takdir yang baik wa syarrihi maupun yang buruk. Berarti
takdir itu merupakan rukun iman, tuh bukan rukun Islam, bukan rukun berak. Awas nih, rukun berak aja ditanya nggak tahu ya. Tadi sekarang udah tahu ya. Ya apa tadi? Satu ngeden, dua muka merah. Bener nggak tuh gitu? Ya, jadi itu takdir. Jadi yang dinamakan takdir itu suka misterius. Tahu misterius? Misal ada seorang bapak yang suka menjemput rezeki melalui menjadi Gojek misalnya. Siang malam dia mencari penumpang, banting tulang, peras keringat, kehujanan, kepanasan. Tuh. Tetapi sang istri hanya berdiam di rumah, mengupload sebuah barang dagangan yang closing malah istrinya duitnya lebih banyak. Tuh, itulah yang dinamakan takdir. Rezeki dikejar-kejar, kalau bukan milik itu susah dapatnya. Ya tadi bapak berjuang sekuras tenaga, tapi hasilnya malah istrinya yang lebih banyak. Tapi sang istri misalnya juga jangan sampai sombong, ini duit-duit gua. Ya, siapa tahu itu adalah perjuangan suami, kemudian mendapatkan rezeki melalui sang istri. Atau anak Andi dan Ananda semua selalu berdoa agar usaha ayah dilancarkan, usaha ibu juga sama. Nah, rezekinya lancar, itu sama-sama itu doa dari sang anak yang soleh dan soleha. Ya, itulah takdir. Takdir memang gak pernah ketebak. Ya, siapa yang bisa nebak? Tahu-tahu bapak di WA, bisa nggak ngisi ceramah bulanan? Insya Allah bisa. Alhamdulillah ketemu dengan adik-adik yang sangat ganteng, ketemu dengan adik-adik yang sangat cantik. Tuh. Ini adalah berkah dari silaturahmi. Yang namanya juga takdir, semua tidak akan bisa diprediksi. Ya, atau misalnya ada seseorang yang jodohnya sangat jauh, sekolahnya di Tasikmalaya, SMP-nya, SMA-nya kemudian di Bogor, kuliahnya di Bandung, S2-nya di Mesir, tahu-tahu dapat jodohnya yang ada di depan rumah. Iya kan? Itu semua adalah skenario Allah yang Allah berikan kepada kita. Tinggal bagaimana kita menyikapi hal itu semua. Ya, jadi kalau begitu, bagaimana kalau sudah diberikan ketetapan, apakah kita menjalankan apa adanya? Gua mah males lah, mau berdoa aja, sudah Allah takdiri. Ya, kira-kira kalau begitu pas nggak buat kehidupan sekarang? Mau minum misalnya, lah nanti juga Allah tahu saya mau minum, nanti ujung-ujung air langsung datang ke mulut, bisa nggak begitu? Kagak. Jadi kita tetap harus berusaha. Ya, kalau kita ingin menjadi seorang kaya, menjadi banyak uang, berarti kita harus banyak berusaha dan berdoa. Malah saya nggak mau usaha, coba lihat tuh ayam nggak usaha, nggak latihan bisnis, dapat aja rezeki dia tuh ya, nggak makan, emang mau seperti ayam? Enggak. Karena apa? Karena ayam dan bebek diciptakan oleh Allah itu sangat berbeda. Beda apanya? Kalau ayam biasanya jalannya cepat, iya. Kalau bebek, iya jalannya santai ya, Bang Acil ya, jalannya santai. Tapi apa endingnya? Sama Mas Nanan menjadi soto, iya kan? Bermanfaat buat manusia. Itu takdirnya ayam. Iya, beda kan manusia dengan ayam. Kalau manusia ketika meninggal, dia pangkatnya adalah almarhum paling tinggi. Kalau ayam banyak kalau dia mati. Ada ayam goreng, ada ayam rica-rica,
Ayam bakar tuh. Iya, ayam bakar berapa? 25.000 pas datang ya. Nah, itu. Jadi semua sudah merupakan skenario Allah. Karena di dalam surat Al-Qamar Allah menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sungguh kami ciptakan, kata Allah, segala sesuatu itu tergantung ukurannya. Maka apabila takdir itu belum datang kepada kita, permohonan kita belum sampai, belum dikabulkan, berarti itu adalah sesuatu yang memang tidak baik untuk kita. Ya, tapi kita tetap harus berdoa. Ya Allah, ya Enmek. Ya Allah, ya Enmek. Kenapa sampai sekarang dikabulkan? Karena motor Nmax adalah 155 cc. Kalau dibeliin kamu takut tawuran, kan begitu. Ya kan? Jadi harus sabar. Jangan sampai ya Allah ya Nmax, ya Allah ya Nmax. Aduh, ini jangan-jangan yang ceramah kali pengen motor Nmax kan ya. Ya, jadi itulah. Jadi takdir itu bukan kita untuk disalahkan. Takdir itu bukan kita untuk menyerah, tapi takdir itu bikin yakin bahwa Allah memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita. Karena di dalam surah Al-Baqarah Allah menjelaskan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu at-takrahu yang kalian benci wa huwa khairul lakum. Nah, tetapi itu adalah sesuatu yang kurang baik untuk kamu. Jadi apa yang kita benci padahal itu baik menurut Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu sukai wa huwa syarrul lakum, padahal itu tidak baik bagimu. Inilah kata kunci. Apabila doa kita belum Allah kabulkan, berarti itulah sesuatu yang memang kurang baik untuk kita. Bapak kalau gitu udahlah, saya kalau begitu pasrah aja lah, nggak mau. Ngapain doa, ngapain usaha, ya udah takdirnya. Kalau saya mati aja. Nah, ingat bahwa takdir itu ada dua. Yang pertama apa? Ada yang tahu? Ini biasanya di kelas 3 ya, kalau 9 ya, ini dibahas dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kalau di kelas SMA itu di kelas 11. Bapak kok tahu? Iya, karena Bapak pernah ngajar kelas SMP dan SMA. Kalau di perkuliahan itu agama 1, tahu semua. Ya iya, karena memang ngajar. Sombong amat ini ya. Iya. Jadi yang pertama apa? Takdir apa? Ayo, ada yang tahu? Yang dinamakan dengan takdir mubrom. Apa itu takdir mubrom? Makana qadaan qat'iyan la yataqawiyah. Takdir mubrom itu ketetapan Allah qat'iyan, pasti, la yataqawiyah, dan juga tidak akan ada yang bisa merubahnya. Apa itu contohnya? Nih, kita tadi mau melakukan pengajian bulan, tahu-tahu hujan. Tuh, itu dinamakan dengan takdir mubrom. Tidak ada manusia yang bisa memberhentikan hujan kecuali Allah. Di dalam surat Al-Luqman kan Allah menjelaskan, surat Al-Luqman surat keberapa? Surat ke-31 ayat 34. Wa yunazzilul ghaib. Turunnya hujan itu hanya Allah yang tahu. Tuh, itu yang dimaksud dengan takdir mubrom. Apalagi wa ya'lamu ma fil arham. Kita tidak tahu jenis kelamin apa ketika ibu kita melahirkan, tidak ada yang tahu. Nah, kemudian apa? Hari kiamat. Nah, itu disebut dengan takdir mubrom. Atau kita membuat SIM. Kok membuat SIM takdir mubrom? Coba kalau kita membuat SIM. Ada yang udah buat SIM nih? Ya, kan kalau sudah kita membuat SIM A ataupun SIM C, itu ditetapkan dan ditandatangani, itu tidak bisa dirubah, benar nggak? Kecuali kita mati. Nah, itu juga, oh berarti SIM takdir mubrom, benar nggak? Berlakunya 5 tahun, nggak ada yang bisa rubah SIM A.
Nggak ada. Nah, inilah yang dinamakan dengan takdir mubrom. Jadi tidak akan ada yang bisa merubah kecuali hanya Allah. Yang kedua adalah takdir mu'allaq. Ya, dalam Fathul Mubin karya Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwa yang dinamakan dengan takdir mu'allaq adalah makana murtabiqan bisabab. Jadi takdir yang tergantung pada sebab atau syaratnya. Fa in tahaqqaqa sababu waqa'al qadar. Jika sebabnya terjadi maka takdir itu terlaksana. Contoh misalnya tadi hujan. Sudah takdir Allah kan? Saya mau pergi ngaji ke Masjid Al-Gufron, malas jasa ini. Iya, tapi ngelihat foto di flyer, ganteng juga penceramahnya nih. Ya, Ustadz Bayu sama Kang Toto. Saya mau. Berarti apa? Allah memberikan takdir sebab ada pengajian kita bisa berkumpul di Masjid Al-Gufron. Nah, bagaimana Pak kalau ada harimau di depan? Kan ini sudah takdir. Apakah kita harus ke depan? Kalau ke depan apa yang terjadi? Kita bisa diterkam oleh harimau, takdir kita. Tetapi kalau kita menghindar, berarti kita menghindari dan menjemput takdir Allah yang lebih baik. Ada kalau ada harimau orang nyamperin? Enggak ada. Misal ketika tahun berapa ya? Tahun 2022 ya, ketika Bapak waktu itu di rumah sakit di IGD merawat anak Bapak yang paling bontot. Tapi insya Allah bontot kali Mas, tenang ya. Nah, ketika ada di IGD banyak orang yang datang dan berbisik, pada nangis. Kenapa nangis? Pas saya sambil nguping, biasa penjelama kepo gitu ya, tahu kepo, selalu ingin tahu. Nah, ketika nguping, oh ternyata ada seorang anak muda yang baru saja dia dibacok tangannya. Karena apa? Oh katanya tawuran. Miris hati Bapak waktu itu. Ya, miris sekali, sedih. Apa katanya? Hanya sekedar solidaritas. Apakah kita mau mengikuti solidaritas untuk tawuran? Itu kan sebagai takdir katanya. Atau kita lebih baik menghindari. Maka dari itu ibunya sangat sedih. Sedihnya kenapa? Bukan masalah biaya rumah sakit, tetapi apa? Karena melihat sesuatu harapan yang akan membangunkan, yang akan menjaga nama baik keluarganya, itu telah hilang musnah karena melihat sang anak tangannya sudah terpotong. Coba kalau sudah begitu, sebagai teman ada yang nggak nolongin kalau udah begitu? Paling cuma sekedar tuh, kasihan amat ya, cuma ngomong begitu doang. Tapi kesananya itu, makanya baik adik-adik ya, tolong kalau ada tawuran lebih baik kita hindari. Ya, jangan sampai kita melawan takdir yang memang takdirnya adalah kurang baik untuk kita. Ya, jadi memang harus mencari takdir yang lebih baik. Kita harus sering belajar ya, supaya kita menjadi manusia yang bermanfaat. Tapi jangan lupa kita juga harus apa? Meminta doa kepada kedua orang tua kita. Kan ada sebuah kisah juga, ada seorang anak yang bandel, sekolahnya dapat ranking pertama, tapi dari belakang. Bandelnya kewalahan, setiap naik kelas rankingnya di belakang lagi aja. Ya, hobinya apa tadi? Main FF. Disuruh, Sep, sini. Iya mah. Sep, sini. Ntar mah.
Sep sini, idi. Tuh, ada kayak begitu ada. Rubah sekarang tuh. Kenapa? Main game itu bisa kerasukan laksana bayi. Kalau udah main udah keterusan. Orang tua manggil ayah entah, habis entah manggil lagi tuh. Akhirnya Pak emosi. Ya. Itu jangan sampai kita terjadi anak adik-adik ya. Kasihan. Akhirnya apa? Dia langsung pada malam hari ada pertarungan bola di televisi. Wede, langsung paling depan. Ayo, mau lek-lekan apa mau ngepur? Tahu di sini bahasanya gitu ya? Lek-lekan atau mau ngepur nih? Kalau lek-lekan apa? Sampai selesai taruhan namanya. Itu namanya apa? Kata Rhoma Irama. Judi. Menjanjikan kekayaan. Suatu ketika telah kalah jagoannya, akhirnya dia pulang. Ketika pulang ke rumah pasti buka pintu ya. Nah, ketika buka pintu dia mendengarkan seorang ibu sedang berdoa. Ya Allah, kalau anak saya si Asep memang bandel atas kesalahan yang pernah saya lakukan dulu, berilah ampunan kepada saya ya Allah. Apabila memang si Asep bodoh, coba hilangkan kebodohannya ya Allah. Jangan sampai nakal ya Allah. Sampai nangis ibunya. Waduh, si Asep akhirnya, ya Allah, geningan ibu saya selalu berdoa. Tahu-tahu apa? Karena doanya sang ibu, si Asep ini menjadi manusia yang pandai bertakwa, manusia yang sukses jadi lulus sarjana, manusia yang suka menjadi motivator. Ketika dia menjadi motivator, apa yang dia ucapkan? Aku bukanlah seorang yang pintar. Aku bisa berdiri di sini karena doa sang ibunda tercinta. Tuh, masya Allah. Ya, maka dari itu kita harus sering-seringlah berdoa. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yarudul qadar illa doa. Tidak ada yang dapat menolak takdir illa doa, kecuali doa. Maka jangan sampai kita bosan untuk berdoa. Wala yajidu fil umur ilal birri. Tidak ada yang menambah umur kecuali adalah kebaikan yang kita lakukan. Maka jangan sampai bosan kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun takdirnya sudah Allah tetapkan, tetapi kita harus selalu berusaha. Hadirin jemaah kajian yang berbahagia, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.